Udah kecanduan berapa lama? Dan udah kecanduan berapa lama? Kasus di cyber dan rekan-rekan wartawan sekalian yang saya banggakan, jadi pelaku selalu melihat dan memonitor aplikasi-aplikasi di Facebook, dan dia melihat adanya postingan-postingan jual beli skincare, kemudian masker, bahan pangan ya, lombok, durian, segala macam milik seseorang yang ada di media Facebook. Kemudian dia melihat, dilihat ada yang komen, saat komen itulah akhirnya dia masuk dalam inbox tersebut. Masuk dalam inbox tersebut, dia berlaku seolah-olah bahwa dia adalah si pemiliknya. Selepas dia komunikasi, tuker WA baru dia minta pembayaran. Selepas dibayar, ya, kemudian barang tidak dikirim. Dan kemudian kami lakukan tindakan-tindakan kepada kasus sendiri. Kalian bingung main game online? Yuk gabung di Agen 138, karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen 138. 3 artis yang jadi bacalek, yakni Denny Cagur, Vicky Prasetyo, dan Gilang Dirga, diadukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum. Aduan ini terkait dugaan ketiga kalinya pernah mempromosikan situs judi online. Kalian bingung main game online? Yuk gabung di Agen 138, karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen 138. Promosi yang ditawarkan juga banyak dan menarik. Ada hadiah iPhone 11, jam tangan G-Shock, dan masih banyak lagi. Oh ya, Agen 138 juga sering mengadakan giveaway melalui akun YouTube-nya. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen 138 dan menangkan hadiahnya. Mau tahu info selengkapnya? Swipe up! Jadi, 3 nama orang itu yang diajukan ke KPU supaya mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan caleg-caleg lain. Komisi Pemilihan Umum dapat mengambil tindakan tegas terhadap 3 nama bakal calon legislatif yang terlibat dalam promosi judi online. Harapannya adalah agar KPU dapat mencoret nama-nama tersebut dari daftar calon sementara. Apapun keputusannya, bisa diterima, bisa juga dicoret, bisa juga ada keputusan lainnya. Aduan ini disampaikan kepada KPU oleh LBH PBPMII karena mereka melihat bahwa judi online memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, proses hukum terhadap praktek judi online terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah gencar melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Selain itu, penegak hukum juga telah bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Dalam video yang beredar di media sosial, Gilang Dirga, Vicky Prasetyo, dan Denny Cagur terlihat mempromosikan sebuah situs online yang diduga kuat merupakan situs judi online. Gilang Dirga adalah bacalek dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Jakarta. Vicky Prasetyo mencalonkan diri sebagai bacalek dari Partai Perindo dari Dapil Jawa Barat, sedangkan Denny Cagur adalah bacalek dari PDIP untuk Dapil Jawa Barat. Bukan cuma ketiga artis tersebut, masih ada nama-nama lain yang diduga mempromosikan situs judi online. Wulan Guritno salah satunya, bahkan telah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber juga melakukan tindakan terhadap atau proses hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Saya juga menghimbau dan mengajak kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Tentunya apabila masih ditemukan terdapat influencer, selebgram, dan lain sebagainya yang mempromosikan judi online, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, Denny Cagur mengatakan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dinilai lebih ideal memimpin Indonesia dilihat dari pengalamannya yang lengkap dari kandidat lain. Pendapat Denny itu diaminkan oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab dibandingkan bakal capres lainnya,
Ganjar paripurna memimpin Indonesia jika dilihat dari pengalamannya. Apa yang disampaikan Denny Cagur ini, menurut Husin adalah fakta. Ganjar lebih banyak pengalaman dibandingkan Anies yang belum pernah menjadi anggota DPR. Begitu pula dengan Prabowo, ketua Partai Gerindra itu belum pernah menjabat sebagai anggota legislatif. Pengalaman menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif dinilai perlu akan menjadi modal menakodai Indonesia di masa yang akan datang. Sebentar, tadi kan kamu tanya, kok aku nggak ditanya, kenapa pilih Ganjar? Benar sekali ya. Iya. Oke. Kenapa Mas pilih Ganjar? Karena kita sedang memilih presiden, kalau kita nyari istri, aku pilih kamu. Oke, kenapa Pak Ganjar? Iya, betul. Karena emang ada yang lebih ideal untuk memimpin Indonesia selain Pak Ganjar. Karena bagi saya, capres ini kan cuma 3. Ganjar, Pranowo, dan Ganjar Pranowo. Jadi saya pilih Ganjar. Bukan Pranowo, Mas. Iya, Pranowo, Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo. Oke. Iya, kita sedang memilih presiden. DPR. DPR itu akan membuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan oleh presiden. Ganjar Pranowo 2 periode menjadi DPR. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang laporannya ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ganjar Pranowo 2 periode menjadi gubernur. Berarti ini maksudnya 2 sekarang periode sama-sama jadi kita presiden. sukseskan, kita sempurnakan karir politiknya Ganjar Pranowo. 2 kali DPR, 2 kali gubernur, dan 2 periode presiden. Luar biasa ya. Karena sekarang Indonesia kita sedang menuju ke Indonesia Emas di 2045. Kita sedang memilih seorang nahkoda yang akan membawa kita naik perahu. Ini semua rakyat Indonesia mau naik perahu, mau berangkat ke Indonesia Emas di 2025. Kita sedang mencari nahkodanya. Ada 3 calon. Cara melihatnya adalah gampang. Kita tinggal lihat track record, apa yang rekam jejaknya. Pak Ganjar pernah jadi DPR, pernah jadi gubernur, otomatis dia punya pengalaman di legislatif dan eksekutif. Kita wajib memilih beliau. Jangan sampai kita mau nyari nahkoda, kita milih orang nih yang berenang aja nggak bisa, naik sampan aja belum pernah, naik speedboat belum pernah. Apa kita rela untuk menenggelamkan kapal Indonesia di tengah lautan menuju ke 2045? Tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih cocok di antara 3 calon selain Ganjar Pranowo. Setuju ya semuanya ya. Sebelumnya, Denny menyebut Ganjar sudah menjabat anggota DPR 2 periode dan gubernur 2 periode. DPR nantinya membuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan oleh presiden. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang laporannya ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ganjar 2 periode jadi gubernur. Sedangkan kita sama-sama sukseskan, sempurnakan karir politik Ganjar 2 kali gubernur, 2 kali DPR, dan 2 kali presiden. Saling menjaga NKRI itu yang paling penting. Jelas kami terus sama-sama, dan Pak Prabowo juga mendoakan agar Mas Butet selalu sehat. Pantun yang dilontarkan budayawan Butet Kertarjasa ditanggapi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Butet menjadi buah bibir lantaran menyebut ada calon presiden hobi menculik. Kendati Butet tidak mengungkapkan secara gamblang sosok yang dimaksud, sindiran tersebut seolah mengarah ke Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjabat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik.
Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Dalam akun Twitternya, Daniel mencuit, "Mas Butet ngomong ngopo, ah sudahlah, tidak ada waktu kami baper dan marah-marah sama tudingan dan kebencian. Lupakan, yuk kita bersatu untuk Indonesia maju dan berkompetisi dengan sehat tanpa mengorbankan persatuan." Kami tidak baper, tidak perlu menanggapi terlalu banyak. Yang jelas komitmen Pak Prabowo dan pesan Pak Prabowo kepada seluruh kader Gerindra itu agar tetap menghormati, saling menjaga persatuan, kemudian tidak mengejek dan tidak baperan. Yang jelas kami tetap doakan Mas Butet selalu sehat, kemudian bisa bareng-bareng menjaga persatuan. Kita bisa berkompetisi, tapi kompetisinya sehat, saling menjaga NKRI, itu yang paling penting. Yang jelas kami terus sama-sama dan Pak Prabowo juga mendoakan agar Mas Butet selalu sehat. Butet menyampaikan pantun kontroversi ini dalam acara peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain Daniel, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadlizon, juga ikut mengomentari pantun Butet Kertarejasa tersebut. Fadlizon menyindir, Butet lagi kepepet, biarlah dia sedikit cerewet untuk mengisi dompet. Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria tidak mempermasalahkan sindiran tersebut, sebab Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajarkan supaya segala sindiran dan fitnah untuk dibalas dengan kebaikan. Ia mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, siapapun yang menyindir, termasuk yang membuli, menjelekkan, memfitnah Pak Prabowo, mengajak kami semua kader untuk membalas dengan kebaikan. Maka dari itu, Riza tidak masalah mendengar segala sindiran yang ditujukan kepada Partai Gerindra maupun Prabowo. Sementara itu, Partai Demokrat menilai bahasa yang digunakan Butet tidak lugas menyindir sosok capres tersebut. Bahasanya tidak terang. Andi Arief lalu menyinggung soal budayawan tukang terkait sindiran Butet Kertarejasa tentang capres pandir, banjir, hingga perubahan. Zaman akhir Orde Baru, banyak intelektual dan budayawan yang menjilat kekuasaan. Itu sering terjadi di setiap rezim. Apakah Butet termasuk dalam kategori budayawan tukang? Kita lihat. Salah satu ciri budayawan tukang adalah takut dengan perubahan, fenomena budayawan tukang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang juga mengkritisi puisi Butet tersebut. Ia menyebut Butet yang sekarang jauh beda dengan yang dulu. Ia kini sekedar seniman komersial saja. Di zaman Pak SBY dia sangat banyak mengkritik, namun dulu aku masih menganggap tinggi Mas Butet. Namun sekarang sah sudah. Dia kelasnya memang bukan budayawan, tapi sekedar seniman komersil saja dan juga partisan. Jadi jangan terlalu tinggi lagi kita melihat Butet. Untuk diketahui, budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kertajasa mendadak viral di media sosial. Warganet menyoroti isi pantun Butet. Mereka menilai pantun itu menyindir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam acara peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pantun itu dibacakan Butet sebelum seniman Sri Krishna Enci menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerahkan semangat meneruskan, tetapi di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan perubahan. Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh begitulah sebuah persaingan. Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah air yang parkir. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir. Butet pun mengatakan, ada sosok yang berkuar-kuar dirinya ingin dicegal karena dibidik KPK. Padahal sosok yang dimaksud itu dibidik karena nyolong. Pepes ikan dengan sambal terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dicegal. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat.
Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Butet menyebut capres jagoan Jokowi identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyindir sosok capres yang hobinya menculik. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigi bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu dijamin bukan toladan kelas negara.